Oke, dan turunin. Kalau ini turunin juga terbatas, hasilnya ini 2 gitu. Nah, berarti ingat di sini S-nya kita kan berapa? S-nya itu kan 2 ya. Berarti udah kita masukin aja S-nya 2 di sini. Jadi kan jadi berapa? 2 kali 2 4. Sip. Nah, informasinya udah lengkap nih kita. Tinggal dimasukin aja. Tinggal dimasukin. Hasilnya ini kan do G do X. Berarti fx tadi itu 2 dikali sama ini 4 kan, si do X do S-nya, terus do G do Y itu 9 tadi kan, 9 terus dikali sama do Y do S 2. Nah, ini tinggal dihitung hasilnya kan berarti 26. Nah, ini jadi jawabannya gitu. Sejauh ini ada yang mau nanya nggak? Ada yang bingung atau ketinggalan? Boleh tanya. Ini saya mau nanya, Mas. Gimana? Mungkin kenapa? Gimana? Ada yang mau nanya tadi? Enggak, justru aku nanya. Nggak ada. Ya, ini masih lebih gampang sih soalnya. Tapi gini, mungkin di latihan kelihatannya gampang. Kalian nge-skip gitu ya. Nah, ini pas ujian, ini banyak yang kejebak di sini. Kalau nggak salah tahun lalu tuh 20 nomor, tapi kayak nilainya yang rata-ratanya aja nggak sampai setengah gitu kalau nggak salah ya. Jadi tuh emang kelihatannya gampang, tapi pas kalian ngerjain soal, rasanya beda. Pas lagi ujian, rasanya beda itu ya yang nentuin sebenarnya banyaknya latihan kalian gitu. Gimana? Dari soal. Oke, mungkin belum ada ya, masih gampang kan? Oke, kita lanjut lagi di sini. Oke, kita ke yang page 3 ya, soalnya page 2 itu tulisannya nggak kelihatan ya, nggak jelas gitu. Jadi kita ke yang 3. Nah, ini soalnya. Jadi ini soalnya beda sama soal yang tadi. Ini soal beneran cuman pure kalian ngitung. Kagak ada konsep-konsepnya ini. Cuman ngitung gitu. Tapi yang harus diperhatiin di integral IPA 3 ini, di integral IPA 3 itu adalah kalian bikin batasnya benar atau enggak gitu. Nah, cara bikin batas yang benar adalah kalian hafal bentuk-bentuknya. Misalkan tabung ya udah jelas ya, tabung bentuknya gampang dicerna lah. Tapi kan ada bentuk-bentuk lain kayak hiperboloida dan lain-lain. Itu kalian harus familiar gitu, bentuknya kayak gimana. Kalau udah masuk ke permukaan itu bakal banyak keluar, apalagi kalian ujiannya offline. Mungkin kalau yang online dulu masih bisa ini ya, colong-colongan buka Wolfram atau software lainnya. Tapi kan kalau misalkan udah offline udah nggak bisa kan, gitu. Nah, jadi kita lihat aja soalnya. Jadi kalau integral IPA 3 adalah kalian bikin batasnya dulu, jangan ngerjain soalnya dulu, bikin batasnya dulu, itu udah mutlak, mau gimana pun juga ya. Jadi bikin aja gambar gitu kan. Ini misalkan ini sumber X-nya ya, atas ini Y gitu. Nah ini Y, terus ini Z gitu ya. Nah, oke, sekarang kita lihat. Dia cuman ada daerahnya cuman ada di oktan pertama. Ya udah, berarti kita benar nih gambar oktan yang pertama nih yang di layar ini. Kita gambar oktan yang pertama, terus dibatasi oleh tabung.
X kuadrat sama dengan 4 dikurangi Y kuadrat. Nah, ini sebenarnya kan persamaan apa ya? Persamaan lingkaran aja kan. Tapi kalau udah bentuknya 3D sebenarnya dia bentuknya silinder gitu. Bentuk umumnya ya yang ini sebenarnya Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 4 gitu. Oh ya udah, pakai naluri kalian gitu kan, pakai naluri kalian. Oh ini kita tahu dia di plane YZ gitu kan, di bidang YZ gitu kan, di bidang YZ. Karena dia ini peubahnya Y sama Z. Nah, ini 4 itu adalah R square-nya atau jari-jari dikuadratkannya. Berarti jari-jarinya yang 4 di akar gitu kan, berarti 2 gitu. Oke, nah kita bisa gambar aja kan berarti langsung. Kan dia oktan pertama doang ya. Nah, berarti kayak yang kegambar tuh cuman 1/4 dari si tabungnya itu. Cuman 1/4 dari tabungnya. Bentar, lebih jelek. Nah, gitu. Oke. Nah, karena kita ngomongin 3D ya bentuknya, jadi ya dia bakal lurus gini, bakal kelanjut gitu sampai sini. Gitu. Nah, jadi ya ngebayanginnya kayak gini lah. Oke. Nah, ini baru kulit si silindernya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Dibatasi oleh bidang Y sama dengan 6X. Nah, Y sama dengan 6X itu kan sebenarnya cuma garis miring doang kan. Garis miring yang kalian kasih ketebalan gitu. Jadi bidang dia. Nah, triknya adalah kan ya kalian udah pasti bisa gambar Y sama dengan 6X kan. Bikin dulu Y sama dengan 6X di bidang apa? Ini peubahnya apa? XY kan? Nah, ya udah. Nah, jadi di bidang XY kalian bikin Y sama dengan 6X gitu. Nah, tadi ini biar nggak bingungin, kita labeling juga nih. Ini kan 2, ini 2 gitu kan. Nah, terus Y sama dengan 6X. Berarti kan sorry. Ini gambarnya nggak gini maksudnya. Bentar. Yang benar itu Z-nya ke atas ya. Nanti kalian bingung di Google. Nah, gini. Bikin yang Z-nya ke atas ya, nanti orientasinya ada yang ketuker takutnya. Kalau udah masuk ke stop atau ghost, nanti ada yang ketuker. Nah, X, Y gitu kan. Nah, terus lihat lagi di sini. Dia Y sama dengan 6X. Bikin aja di plane-nya XY garis Y sama dengan 6X. Nah, secara apa ya? Secara logika kalian kan, kalau kalian bikin garis gini, terus dia garis miring doang, ya kan? Nah, di intersect-nya ini, di perpotongannya antara dia Y sama dengan 2, X-nya itu berapa? Tinggal dimasukin aja kan. Ketika Y-nya sama dengan 2, itu dia X-nya sama dengan 1/3 gitu kan. Beda, ini 1/3. Nah, ini abis kalian bikin garisnya, proyeksinya gitu ya, tinggal dikasih ketebalan aja. Nah, gini. Bikin ketebalan. Lebih jelek bentar. Nah, ginilah intinya. Bikin ketebalan. Gitu. Nah, sebenarnya Nah, sebenarnya ini kan dia kepotong sama si silindernya kan. Nah, jadi karena dia kepotong sama silinder ya, bentuknya kayak gini. Gitu. Nah, habis itu bidang X sama dengan 0. Ya, udah. Ini X sama dengan 0, berarti paling intuitif ya. Karena di sini di X sama dengan 0. Nah, gitu. Yaudah, coba perpotongan ketiganya di mana? Di sini kan? Yang ini nih. Nah, sebenarnya daerahnya gini. Ini kayak apa ya?
kayak potongan apel ya, tapi bukan apel juga. Ya, kira-kira gitu. Apel kalian bagi dua lagi, atau potongan kayak gini. Ya, jadi kalau misalkan emang ini ya, tapi ini tips aku ya. Kadang kalau gambar 3D tuh enakan pikirnya sama makanan. Biasanya aku dulu sih gitu. Sama teman-teman aku pikirannya makanan. Misalkan kayak permukaan tuh yang paling mainstream apa bentuknya? Pringles. Paling mainstream itu Pringles. Pringles itu juga pakai persamaan matematika sebenarnya. Kalau kalian lihat di LinkedIn mungkin ya. Nah, jadi emang bisa dipikirin sama bentuk makanan, lebih intuitif jadinya. Oke, gini, udah habis gambar, tentuin batasnya. Nah, jadi ada beberapa metode sebenarnya kalau integralitas itu. Kalian nggak harus ikutin aturan, nggak harus ikutin apa ya? Kan ada dx, dy, dz gitu kan, itu ada urutannya. Nah, urutannya itu nggak harus sama yang aku bikin di sini. Nah, kalau kalian misalkan mau bikin yang beda bentukannya, itu sabi banget. Tapi itu saran aku selalu bikin kan gini kan, dia bentuknya integral di part 3 gitu kan, di part 3. Nah, dia mulai dari yang dalam dulu kan. Mulai yang dari sini ke sini ke sini. Nah, bikin yang urutan pertama itu yang paling susah bentukannya. Gimana? Nggak kepikiran ya. Maksudnya gini, kalian lihat bentuk yang paling aneh tuh apa? Tabung kan sebenarnya kan. Bentuknya tabung. Tabung tuh yang paling aneh. Persamaannya juga paling aneh. Soalnya persamaannya kuadratik gitu. Nah, gampangnya adalah kalian selesain dulu nih yang si bentuk paling aneh ini. Yaudah, kita tahu bentuk yang paling aneh ini x kuadrat sama dengan 4 dikurang y kuadrat. Karena dia di oktan pertama, berarti dia bisa dibatasin nih. Z-nya positif aja yang diambil. Itu akar dari 4 dikurang y kuadrat. Gitu. Karena dia di oktan pertama. Nah, lihat arah integralnya. Nah, gini. Cara bikin batasnya yang lebih intuitif lagi ya. Gini, kalian bikin garis-garis infinite desimalnya. Gitu. Wah, apa tuh infinite desimal? Ya, nggak usah dipusingin dulu ya sekarang. Nah, jadi tuh gini. Bentar. Pusing dulu. Pertama kan kalian mau kalian kan mau ngintegralin 3 arah kan? Iya nggak? Lipat 3, berarti 3 arah. Lipat 2 arah. Lipat 1, nggak ada lipatan kan? Sebenarnya lipat 1. Itu 1 arah. Nah, jadi ini kan kalian 3 arah gitu. Nah, yang pertama, itu kalian selesaiin yang Z dulu, karena dia bentuknya paling aneh. Biasanya lebih gampang kalian selesaiin yang bentuknya aneh dulu. Nah, lihat di sini batasnya kan, yang batas ini. Nah, lihat yang batas ini sekarang. Sebenarnya apa sih yang batas ini? Kalau kalian perhatiin, Z-nya itu diintegralin dari Z sama dengan 0, terus dibatasin sama yang warna merah ini kan? Iya nggak? Nah, dibatasin sama yang merah ini. Dia dari Z sama dengan 0, diintegralnya sampai si garis lengkungan yang warna merah ini, yaitu persamaan persamaan Z sama dengan akar 4 dikurang y kuadrat. Oke, berarti arah integral kita pertama ke sini. Nah, ke atas gitu ya. Ke atas gitu ya. Sip. Yaudah, kita tinggal tulis berarti dari Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan akar 4 dikurang y kuadrat. Sip. Nah, jangan lupa tulis di sini kan dz, karena ini partisinya itu si z kan. Oke. Nah, sip. Habis itu mau kemana nih? Mau ke jangan bikin terlalu. Nah, mau kemana? Kita bisa ke x, bisa ke y, itu sama aja. Mau ke x sama ke y. Tapi kan lihat dulu. Bentuknya ini kan X sama Y sebenarnya hasilnya sama-sama aja sih,
tingkat kesusahan ngitungnya bakal sama-sama aja karena dia cuma garis miring ya. Garis miring si Y sama dengan 6X. Ya udah, kita coba partisi yang mana ya enakan. Kita coba partisi yang X dulu deh, yang X dulu ya. Gitu. Kita coba yang partisi X dulu. Gimana caranya? Nah, sekarang kalian lihat di sini. Dia ngintegralinnya dari X sama dengan 0, ya gak? Dari X sama dengan 0, garis ini nih, X sama dengan 0, yang warna biru ini ya, yang ditebelin, sampai garis yang miring ini, gitu kan? Oke, integralnya gini bentukannya. Sip. Nah, berarti kita ngintegralin dari mana? Dari X sama dengan 0 sampai ke X sama dengan 1/6 Y, gitu kan? Gitu. Nah, oke, selesai. Kita yang partisi X-nya, dx. Sip. Nah, lanjut lagi ke yang sorry. Ini urutannya kebalik. Nah, ingat dia tuh tandanya itu dikerjain dari dalam keluar gitu. Jadi dz dx kayak gini. Terus mana lagi ke yang terakhir. Ya kan udah dz dx gitu kan ya. Nah, itu berarti tinggal dy ya nggak, partisi y-nya. Ya, kalau yang y gampang aja. Dia kan di integralnya ini dari titik y sama dengan 0 sampai y sama dengan 2 ya nggak di sini. Kayak gini deh. Sedangkan batas lainnya udah di-define sama persamaan tadi yang ini sama yang ini. Jadi yaudah kalian tinggal integralin gitu. Dari berapa? Dari 0 sampai 2. Sip. Nah, ini tinggal masukin si persamaannya 1, 4, 4, Z. Nah, oke, gini. Kalian kan udah dapat ya, mungkin nggak usah kita selesaiin biar hemat waktu juga. Tapi kalkulator kalian itu sebenarnya bisa ngerjain integral. Kalau nggak salah sampai lipat 3 bisa. Sampai lipat 3. Nah, itu kalau Casio 991 itu harusnya masih bisa. Kayaknya aku pernah coba gitu. Integral. Jadi lebih baik kalian lagi latihan soal juga, coba pakai kalkulator kalian, jangan pakai Wolfram gitu. Pakai kalkulator kalian, gunainlah kalkulator yang kalian punya secara maksimal, karena sebenarnya itu yang 991 itu, yang warna silver atau hitam itu tuh bisa integral sampai lipat banyak juga, tapi dia kerjanya secara numerik sebenarnya. Jadi maksudnya gimana dia kerjanya sampai numerik, kadang outputnya itu bukan kayak, kan kalau misalkan PG ya, misalkan 5pi gitu. Nah, pi-nya bisa jadi dibuka sama dia karena dia kerjanya secara numerik gitu. Tapi ya tetap ngehemat waktu kalian kan gitu. Kalian udah bisa tahu gitu nilainya berapa. Habis itu tinggal masukin ke isiannya. Jadi gitu saran aku, coba integral pakai kalkulator kalian gitu. Apalagi kalau kalkulator kalian yang kayak Texas Instrument ya, yang sampai 2 juta gitu, itu bisa sampai ngeplotting sebenarnya, ngeplotting gambar-gambar kayak gini. Yang 3D sih nggak tahu ya bisa atau enggak ya. Kayaknya harusnya bisa. Nah, itu kalian bisa coba-coba cara ngitungnya gitu. Nah, ini yang kayak tadi ya, yang aku jelasin, sebenarnya dia bisa kerjain pakai banyak metode, banyak langkah gitu ya. Kan ini dz, dx, dy. Bisa dibalik kok. Misalkan, oh yaudah maunya dz, dy, dx. Oke, kita coba ya. dz-nya kan udah pasti sama ya, kayak gini. dz, batasnya ini. Nah, tapi yang ngebedain di sini. Habis itu dia dy ya. Ya udah kita tinggal lihat dy.
DY ini dia arahnya kemana? Kalau kalian lihat DY, ini kan dari sini ke sini kan, dari garis ini yang warna merah nih yang ditebelin, ya kan, sampai ke garis yang warna merah ini, sampai yang ditebelin juga. Nah, gitu. Nah, ini dari apa? Dari Y sama dengan 6X, gitu kan, mulainya, berangkatnya gitu ya, sampai ke Y sama dengan 2, gitu. Nah, itu garisnya kira gini. Artinya adalah kalian integralin dari X sampai 2 gitu. Terus lihat batas di X-nya sekarang. Batas X-nya itu ya kalau batas yang terakhir itu sebenarnya poin aja, karena batas lainnya itu udah ditentuin sama integral yang sebelum-sebelumnya. Jadi ya udah kalian yang ini lihat dia dari X sama dengan 0 di sini, dari X sama dengan 0 sampai ke X sama dengan 1/3 gitu. Nah, artinya kalian nge-integralin dari 0 sampai 1/3. Nah, ini bisa dicoba aja, hasilnya sama gitu. Nah, ini hasilnya sama aja. Kalau kalian udah pro banget lipat 3, kalian bisa ngepastiin jawaban kalian pakai ditukar-tukar ininya, integral lipat 3-nya. Jadi aturannya kalian tukar aja satu gitu, hasilnya sama atau enggak. Itu buat make sure jawaban yang kalian dapat itu perhitungannya nggak salah. Gitu aja sih. Terus juga jangan pikir kayak ini nggak tahu ya, ini kan pengalaman aku lagi online ya. Jujur dulu tuh ujian online waktunya banyak banget, kayak selesainya cepet sebenarnya soalnya. Jadi ya kalian bisa pakai waktunya buat nyobain jawaban kalian, validasiin aja benar atau enggak. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan offline itu kan soalnya tipenya nggak begitu tahu aku ya, nggak familiar juga gitu. Jadi gitu. Oke, yang ini nomor ini ada yang mau tanya? Bisa kalau mau nanya. Ya guys, ada guys. Ada tulisan. Kenapa tadi ada yang mau nanya? Nggak ada. Terus ada dari lu ya? Iya. Gue, kalau nggak gue nanya deh. Boleh. Iya. Kalau misalnya buat ngitung volume gitu, kan ada tuh volume tunggu aku annotate dulu. Bisa ada apa? Tunggu aku annotate bisa nggak sih? Oh, annotate. Ya. Biasa kan ini aja deh, buka aksesnya ya. Iya. Yang lain jangan usul-usul ya coba. Ya jangan aneh-aneh lah. Udah ujian cok. Gimana? Tadi pengen annotate semuanya sih tapi gue. Ini kok. Bentar dulu. Belum bisa. Ini kan udah. Ini biasa kan kalau rumus volume itu kan ada yang kayak gini. DC, DP. Nah, kalau misalnya aku lihat di soal tuh ada dua variasi. Jadi ada yang cuma gini doang. Yang ini kan jadi DX, DY, DZ gitu kan, atau enggak pakai koordinat ini, koordinat tabung atau lingkaran. Nah, pas aku ngerjain soal tuh ada dua versi. Satu tuh yang nggak ada persamaannya sama sekali, yang langsung DP aja, atau enggak kelihatan nggak di nggak kelihatan belum oh iya ngomong satu ya, di slide 1 berarti. Oh, di slide 1, oke. Bentar. Nah ini nih, oh ya. untuk kalau misalnya ngitung volume kan ada kayak gini nih biasanya, rumusnya P sama dengan integral dV. Nah tapi kalau misalnya pas aku latihan udah kemarin aku lihat versi satu yang dia benar-benar cuman langsung dV aja, satu itu
yang ada rumusnya di sini, yang ada fungsinya. Oh, ada persamaannya. Ya, ada persamaannya. Oke. Nah, itu cara ngebedain cara ngerjain itu gimana, Kak? Atau kalau kasih fungsi, ya udah masukin aja fungsinya. Kalau misalnya dikasih fungsi, ya udah langsung aja. Nah, ini pertanyaan menarik. Dulu sumpah, gue ke TPB juga pernah mikir, ini kok ada yang nggak ada persamaannya, ada yang ada persamaannya. Intinya adalah yang nggak ada persamaan ini, yang langsung DV gitu ya. Iya. Ini itu artinya adalah volumenya, volume dari batas kalian yang kalian punya. Kalau misalkan yang konteksnya yang tadi ya, misalkan persamaannya ini coret dah, ini nggak ada. Atau misalkan 1, nah ini sama aja sebenarnya, 1 sama 0 gitu, itu sama aja artinya. Misalkan ini 1 ya, artinya adalah ini volume gambar kalian, batasnya gitu. Tadi kan aku bilangnya ini apel ya. Nah ini volume si apelnya. Kalau misalkan kalian punya yang bentuknya misalkan batasnya itu tabung lah, paling gampang tabung. Bentuknya tabung. Nah, 1/4 tabung aja ya, biar gambarannya lebih gampang. Gini, makna dari si integral lipat 3, nah biasanya kalau misalkan volume itu S gitu ya, misalkan biasanya tuh S, konvensinya, dia S terus dV. Nah, artinya adalah ya ini volume si tabung ini aja gitu. Nah, ini akan menjadi apa ya? Menjadi berguna, pengetahuan ini bakal jadi berguna ketika kalian ngerjain soal Stokes. Stokes itu ya kalau di jurusan nanti juga ketemu harusnya. Nggak, kalau yang mesin katanya ketemu, kalau yang material nggak tahu, kalau yang AE itu banyak ketemunya. Ini jadi si Stokes ini, si orang ini bisa mengubah bentuk dari yang flux, yang aneh itu, jadi bentuk ini. Yang tidak lain kalau bentuk integral lipat 3 ini, dV, ini artinya sama aja kayak volume batas kita. Jadi kan kalau kalian dari SD udah tahu ya cari volume tabung, kubus, apalagi bola, itu kan udah tahu ya, kerucut. Nah, itu ini maksudnya adalah volume si batasnya aja. Kalau nggak ada fungsinya, beda ceritanya kalau ada fungsinya ya. Jangan sampai kalian ada fungsi yang kayak gini, kalian langsung oh yaudah ini cari volumenya, terus ya tahu lah ininya dikemanain gitu. Nah itu nggak boleh gitu. Kecuali bentuknya kayak gini ya, ini artinya volumenya aja. Gitu. Ngejawab gak? Tunggu, aku recap dulu. Berarti kalau misalnya bentuknya polosan aja nggak ada fungsinya, itu buat menghitung volume batasannya kan, Kak? Ya, volume batasnya, benar. Berarti kalau ada fungsinya itu, tadi buat apa kalau yang ada fungsinya? Nah, yang kalau ada fungsinya, itu banyak. Sebenarnya aplikasinya banyak. Tapi memang secara intuitif, secara geometri, kalian udah bisa ngeliat maksudnya apa ini. Integral lipat 3 ada fungsinya lagi. Kalau kita ngejelasin pakai geometri udah nggak bisa, karena ini dimensinya udah dimensi 4 sebenarnya. Kecuali integral lipat 2 sebuah fungsi. Nah, itu masih bisa digambarin. Oh, itu volume. Gitu. Tapi kalau misalkan lipat 3 dan ada fungsinya, itu biasanya ke langsung aplikasinya. Contoh, ada kerja flux itu paling banyak kalau integral lipat 3 ini, flux gitu. Misalkan flux yang melewati daerah G ini, kan ini batasnya G. Flux yang melewati daerah G ini, itu berapa? Nah, ini kalian pakai integral lipat 3 ini. Tapi kalau misalkan memang mau ngejelasin secara geometris, itu udah nggak bisa. Lipat 3 ada fungsi di dalamnya, itu udah nggak bisa. Kecuali lipat 3 1 dV, nah itu masih bisa dijelasin. Itu dimensi 3. Kalau ini udah dimensi 4 sebenarnya. Gitu. Okay. Kebayang nggak? Kebayang. Berarti intinya tuh pengertian soal semisal dikasih fungsi di dalam integral lipatnya, ya udah kerjanya pakai fungsi. Kalau nggak dikasih ya udah. Gitu. Iya. Benar.
Atau kalau memang isinya konstanta ya kalian bisa keluarin sebenarnya. Iya. Ya. Oke, makasih. Yang lain ada yang mau nanya nggak nih? Mungkin aku boleh tanya. Boleh. Siapa nih? Bevan. Oh, Bevan. Oh iya, Bevan. Halo, Bev. Ya, gimana, Bev? Kalau kayak gini, kan ini miring ya, tabungnya nggak kayak yang tabung biasa gitu. Kalau kita pakai koordinat tabung, bisa nggak ya? Bisa banget. Nah, tapi sebenarnya bisa. Tapi yang harus diperhatiin ketika kalian bikin koordinat tabung adalah itu ngegampangin kalian atau ngesusahin kalian, gitu aja sebenarnya. Tapi kalau misalkan konteksnya ini, sebenarnya ya bisa, menarik, sebenarnya bisa dijadiin koordinat polar. Nah, pertanyaannya gimana jadiin koordinat polar? Gini, kalian lihat ada elemen lingkaran nggak di situ? Coba Bev, ada yang melingkar nggak di situ? Yang kelihatannya melingkar. Nah, di ZY bener. Di ZY ini dia bikin tabung, bentuknya kayak melingkar. Nah, artinya adalah kalian gini, kalau misalkan mau koordinat polar, mau nyelesain integralnya gitu kan. Nah, lihat elemen lingkarannya, dalam tanda kutip lingkaran yang melengkung ini, itu kan ada di ZY, maka yang kalian transformasinya itu Z sama Y gitu. Misalkan Y itu adalah R cos theta, Z-nya R sin theta gitu. Nah, ini yang kalian ubah. Gimana kalau X-nya? X-nya biarin aja, X-nya nggak usah diganggu gitu. Aduh, bentar. Ini Oke, nah kalau Z-nya ya tetap Z aja gitu. Nah, ini kalian tinggal ubah aja gitu. Gimana cara ubahnya? Ya kalian tinggal substitusi ini. Nah, terus yang ini jangan lupa kalian turunin gitu kan. Bentar, enakan sih bentuknya kalian masuk ke sini. Kan kalau Y kuadrat tambah Z kuadrat itu kan hasilnya R kuadrat ya. Nah, kalian bisa transformasiin sebenarnya, jadi 2Y dY tambah 2Z dZ 2R dR. Nah, terus bisa pakai persamaan ini lagi, kalian turunin terus substitusi. Nah, sebenarnya itu caranya ada lagi rada lebih panjang lagi, lebih rada nguli lagi. Coba cek PPT dosennya deh, kalau nggak salah dulu aku sih dapat ya di cara ngubahnya gitu. Tapi memang ada prosedurnya yang rada panjang lagi kalau ngubah ke koordinat polar. Itu kenapa aku tadi kasih tahu ke kalian, sebenarnya di kalkulator kalian itu ada penyelesaian integral numerik. Jadi kalian nggak usah pakai koordinat polar ini gitu. Paling gitu. Nah, kalau misalkan langkahnya itu ada sebenarnya. Ya kayak gini, aku kasih kisi-kisinya aja ya. Dari sini kalian turunin, dari sini kalian turunin, terus disubstitusi gitu. Kayak gitu caranya kira-kira. Nanti dapat kalian ubahnya gimana? Di sini kalian substitusi di sini. Ini sama sini. Kalau X-nya biarin aja. Nanti kalian substitusi, Z-nya juga kalian ganti sama si R sin theta ini. Batasnya tinggal dimasukin Y-nya sama R cos theta ini. Yang X-nya biarin kan tadi. Udah, jadinya gitu. Jawab gak, Bev? Atau ada yang masih dibingungin? Jawab, Pak. Makasih banyak. Sip. Mantap. Yang lain gimana nih? Ada yang mau nanya nggak?